Ketemu lagi ya kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada masa pandemi seperti ini, kita harus tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Kalian sudah membaca buku kan? Harusnya sudah ya. Kalau sebelum pelajaran harusnya kalian sudah baca-baca materinya, begitu. Nah, siapa yang tahu apa sih pidato persuasif itu? Ada yang tahu? Oke, pidato persuasif. Pengertian pidato persuasif yaitu salah satu metode pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar sehingga dapat mempengaruhi khalayak. Pidato persuasif ini bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Nah, isi yang terkandung dalam pidato persuasif itu harus berlandaskan pada argumentasi yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan pidato persuasif yaitu untuk menggerakkan masyarakat agar melakukan sesuatu. Nah, contohnya di sini adalah ajakan untuk mencintai tanah air, mencintai lingkungan sekitar, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, itu kan termasuk ajakan ya. Persuasif itu yang bersifat mengajak atau membujuk secara halus. Nah, ada berapa sih metode pidato persuasif? Ada yang tahu? Ya, jadi beberapa metode pidato persuasif yang dikenal yaitu ada yang pertama metode impromptu, yakni metode yang tidak ada persiapan atau spontan. Jadi pidatonya itu ya langsung dia berpidato tanpa menggunakan teks, tanpa menyusun teks terlebih dahulu, jadi langsung spontan seperti itu. Yang kedua ada metode menghafal, yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan teks yang sudah dibuat. Nah, yang ketiga ada metode naskah. Metode naskah ini metode yang dilakukan dengan cara membaca teks. Jadi, kita buat naskah pidato, kemudian kita bacakan saat berpidato seperti itu. Kemudian yang terakhir ada metode ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan cara mengenal garis-garis besar pidato yang akan disampaikan. Jadi kita cuma mengetahui garis-garis besarnya saja tanpa menggunakan teks yang panjang gitu. Nah, kemudian untuk menyimpulkan gagasan, arahan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Jadi, dalam menyampaikan pidato itu harus berisi sebuah informasi yang menarik dan bermanfaat bagi khalayak, ya kan? Untuk memperoleh isi atau informasi penting dari pidato, pendengar harus mengambil poin-poin pentingnya. Yang pertama, dengan menemukan hal-hal pokok dalam teks pidato. Langkah-langkah menemukan hal-hal pokok dalam pidato antara lain. Yang pertama, mendengarkan pidato dengan saksama dan penuh konsentrasi pada materi yang disampaikan. Terus yang kedua, mencatat hal-hal penting atau hal-hal pokok isi pidato yang didengar. Yang kedua, menyimpulkan teks pidato. Nah, pidato sendiri dapat dilakukan dalam berbagai konteks, yaitu ada pidato kenegaraan, pidato politik, ceramah ilmiah, dan sebagainya. Nah, pesan yang dinyatakan secara langsung dapat berbentuk ajakan dan imbauan, sedangkan pesan tidak langsung biasanya tersirat dalam suatu pernyataan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato antara lain konsentrasi.
memahami isi pidato, membuat catatan, dan kemudian baru menyimpulkan isi pidato. Lalu ada struktur teks pidato persuasif. Nah, jadi pidato persuasif ini juga memiliki struktur teks. Yang pertama ada pembukaan. Nah, pembukaan pidato ini terdiri dari 3, yaitu salam pembuka. Salam pembuka itu contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, itu udah termasuk salam pembuka. Nah, yang kedua ada ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini biasanya dimulai dari penghormatan terhadap seseorang yang dianggap paling penting, seperti yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati para tamu undangan yang berbahagia, seperti itu. Nah, yang ketiga ada ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini biasanya berbunyi seperti puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Nah, seperti itu. Kemudian struktur teks pidato yang kedua yaitu isi. Isi pidato merupakan bagian yang paling penting karena mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi ini, orator akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai apa yang disampaikan kepada pendengar. Kemudian yang struktur teks yang ketiga ada penutup. Nah, penutup pidato merupakan akhir dari sebuah pidato. Penutup pidato yang baik memuat antara lain kesimpulan secara ringkas, materi yang dijelaskan. Yang kedua, permintaan maaf jika ada salah kata. Yang ketiga, ada salam penutup. Nah, dalam penutup dapat juga diisi dengan mengutip pendapat atau kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh besar. Bisa juga diisi dengan pantun yang sesuai dengan situasi yang saat itu. Oke, kemudian ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri kebahasaan yang terkandung dalam teks pidato persuasif antara lain ada kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, sinonim, dan kata abstrak. Maksud saya kata kerja abstrak. Nah, untuk menyusun teks pidato, sebelumnya kita harus menulis hal-hal penting mengenai acara, misalnya nama acara, para undangan yang hadir, serta tujuan penyelenggaraan acara. Setelah itu, baru kita membuat kerangka naskah pidato dengan memperhatikan bagian-bagian pidato seperti pembukaan, isi, dan penutup, gitu ya. Nah, setelah menyusun naskah pidato, sebaiknya disunting terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada pendengar. Nah, tahap penyunting ini sendiri dibagi dalam 2 suntingan, yaitu suntingan kebahasaan dan suntingan isi. Suntingan isi meliputi beberapa hal, antara lain kelengkapan isi penyajian serta mencermati isi. Nah, untuk penyuntingan kebahasaan, kita bisa menyunting kelengkapan kebahasaan seperti penggunaan EYD atau sekarang bisa disebut PUEB ya, tata bahasa, diksi, struktur, dan kepaduan paragraf. Nah, oke, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Setelah kalian paham dengan materi yang saya sampaikan, silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah keterampilan menyimak, Bapak Muhammad Yahya MPD, dan yang saya sayangi, teman-teman Tadris Bahasa Indonesia kelas 3A. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW
yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dini Febrianti dari kelas 3A Tadris Bahasa Indonesia IAIN Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema peringatan Sumpah Pemuda. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 2020, kita semua telah memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun. Berikut ini saya akan membacakan teks Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada sebuah kesempatan, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, menyampaikan, "Jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tetapi warisilah api Sumpah Pemuda." Kalau sekadar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang, yang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Tetapi ini bukan tujuan akhir. Di sini berarti kita harus berani untuk melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus berani mengatakan bahwa persatuan Indonesia jauh lebih penting daripada persatuan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, dan golongan. Sejatinya, saat ini kita menikmati kemerdekaan berkat jasa para pemuda-pemudi pada masa lalu yang telah mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan bangsa kita. Walaupun saat ini pemuda-pemudi tidak melawan penjajah dengan fisik seperti masa lalu, tetapi pemuda-pemudi bangsa Indonesia ini sedang melawan atau sedang dihadapkan pada arus globalisasi yang sedikit demi sedikit telah menggerus jati diri bangsa Indonesia. Produk budaya luar semakin bebas dan semakin banyak yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi melunturkan jiwa nasionalis pemuda-pemudi Indonesia. Karya-karya orang luar negeri lebih banyak digemari dan disenangi oleh remaja Indonesia daripada karya-karya dari dalam negeri. Padahal, pada kenyataannya, banyak sekali pemuda-pemudi Indonesia yang kreatif dan karyanya lebih baik dan lebih berkualitas daripada karya orang luar negeri. Selain melawan arus globalisasi, pemuda-pemudi Indonesia sekarang juga sedang memperjuangkan hak-hak rakyat. Akhir-akhir ini, banyak sekali aksi demonstrasi mahasiswa dan serikat buruh yang menolak Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Menurut mereka, pasal-pasal yang terdapat di dalamnya sangat merugikan rakyat kecil seperti buruh. Aksi unjuk rasa ini terjadi di seluruh Indonesia yang menyebabkan kerusakan di beberapa tempat dan di fasilitas umum. Maka dari itu, mulai detik ini, marilah kita renungkan kembali tentang bagaimana dulu Indonesia dipersatukan dalam satu kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita satukan kembali benang-benang persatuan yang mungkin beberapa waktu ini telah putus karena beberapa kejadian. Mari kita berdoa bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Mari kita bersatu melawan semua yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena sejatinya kita adalah pemuda-pemudi Indonesia yang berjiwa kuat
berpikir kritis, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pidato ini, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Karena sejatinya, kebenaran hanya milik Allah semata. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian melihat video tadi, silakan kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, berikan komentar mengenai video pidato yang telah Anda lihat. Bisa difokuskan pada isinya, dapat diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta manfaat yang diperoleh. Bisa juga memberikan komentar tentang kebahasaan dalam pidato disertai dengan alasannya. Yang kedua, tuliskan pokok-pokok pidato dari video yang telah Anda lihat tadi. Yang ketiga, buatlah teks pidato beserta video pembacaan pidato dengan ketentuan. Yang pertama, tema bebas, berdurasi 5-7 menit. Penilaian berdasarkan ketepatan kosakata, kelancaran dalam berpidato, gaya pengucapan, ekspresi, dan intonasi. Nah, kemudian videonya diunggah pada akun YouTube masing-masing siswa. Tautan dikumpulkan melalui WhatsApp group. Kemudian batas pengumpulan tugas video yaitu 1 minggu setelah tugas ini diberikan. Mungkin nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada WhatsApp ya, bisa kalian japri ke saya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah pengucapan dalam menyampaikan materi. Dan jika ada kata-kata saya yang sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati kalian. Sekian, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.